Sebut sajalah seperti studio foto, tenda studio foto. Saya sangat terkejut dengan adanya fasilitas itu di gunung. Dan peminatnya ternyata cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam perjalanan yang saya beri nama perjalanan menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Kali ini saya ingin berbagi perjalanan menuju puncak Gunung Slamet yang kedua kalinya. Yang pertama kali saya lewati melalui jalur Guci Gupala dan kali ini saya memilih Guci Permadi. Sama-sama di Guci dekat daerah Tegal. Perjalanan menyenangkan dan seperti biasa sampai ke pos rimba kami menggunakan ojek karena memang ada komunitas ojek di sana yang memberi tawaran kepada para pendaki untuk mencoba lebih cepat sampai ke pintu rimba. Perjalanan dari pos 1, pos 2, dan pos 3 saya nikmati dengan pelan-pelan karena memang treknya nyaman, cukup landai. Dan ketika akhirnya saya tiba di pos 4, saya menemukan begitu banyak pendaki-pendaki muda yang kelihatannya baru pertama kali mendaki Gunung Slamet. Mereka terlihat cantik, ceria, dan wangi semuanya. Dan waktu saya menanyakan di antara mereka adalah konten kreator dan mengatakan bahwa teman-teman yang lain juga merupakan konten kreator. Ketika saya berbaris untuk antri di toilet, kebetulan di Amreta tersedia toilet dan musola yang cukup banyak airnya, saya mendengar percakapan mereka bahwa ada sebuah tenda di mana mereka menyediakan servis atau pelayanan agar mereka yang tidak sampai ke summit dapat difoto dengan posisi sedang di summit. Mereka memberikan background di sana. Fasilitas itu berbayar, sebut sajalah seperti studio foto, tenda studio foto. Saya sangat terkejut dengan adanya fasilitas itu di gunung. Dan peminatnya ternyata cukup banyak. Tapi saya mengabaikan hal itu. Saya pikir memang kemajuan zaman, anak-anak sekarang yang mendaki gunung adalah karena ingin memiliki sebuah konten di dalam media massanya. Perjalanan dari Amreta menuju puncak itu menggunakan webbing. Berbeda dengan pendakian saya di awalnya ketika pertama kali melalui Guci Gupala. Bila melalui Guci Permadi, sekitar 300 meter menuju puncak, terutama puncak Salam, kami menggunakan webbing. Dan perjalanan melalui webbing itu tidak mudah. Mengingat begitu banyaknya pendaki yang berkumpul di pos 4 Amreta, saya merasakan bahwa beban yang ada di webbing tersebut ditanggung oleh begitu banyak pendaki dalam waktu yang sama. Akhirnya saya coba mengundurkan waktu agar tidak bersama-sama dengan puluhan orang dalam webbing yang sama. Alhamdulillah pada pukul 10 lewat 15 menit saya bisa tiba di puncak Salam dalam keadaan cukup nyaman dan webbing tidak terlalu berat dengan para pendaki. Lalu saya melanjutkan ke puncak dengan ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut dengan langkah yang sangat ringan karena sudah mencapai puncak dan melihat lautan langit yang berwarna biru cerah serta awan yang sungguh banyak sehingga saya merasakan kembali bahwa ke gunung adalah pergi ke negeri di atas awan. Di dalam buku yang saya tulis mengenai perjalanan-perjalanan pendakian gunung, di dalam buku Bila Mimpi Punya Warna, saya menuliskan kesan mengenai Gunung Slamet adalah pendakian Gunung Slamet terutama via jalur Guci bukan hanya tentang menaklukkan puncak tertinggi di Jawa Tengah, tapi juga tentang menjalani perjalanan yang penuh dengan keajaiban alam dan pengalaman mistis serta spiritual yang sulit
untuk dilupakan. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya, sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.